Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya yaitu Meli Dwi Cahyani dari Program Studi Administrasi Bisnis kelas 2C dengan NPM atau nomor pokok mahasiswa yaitu 203101059. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang beberapa macam lipatan surat dan cara melipatnya. Nah, untuk kelengkapannya, kalian langsung saja simak video berikut ini sampai selesai. Check it out! Melipat kertas surat menjadi suatu seni tersendiri yang juga perlu diperhatikan dalam proses surat menyurat. Cara melipat surat ini disebut suatu seni karena juga bertujuan agar surat terlihat lebih indah, kemudian lebih rapi, namun tetap dengan menonjolkan kemudahan dalam membuka surat tersebut. Selanjutnya, memberikan surat dengan cara yang baik dan tepat pun juga dapat menjadi bentuk penghargaan kita terhadap pihak yang kita kirimi surat tersebut. Nah, langsung saja kita ke jenis lipatan surat. Yang pertama, yaitu ada lipatan surat model baku atau standar fold. Seperti ini. Nah, model cara melipat surat bentuk baku ini sangat banyak digunakan di Indonesia, namun model ini tidak cocok digunakan untuk sampul surat yang berbentuk panjang. Nah, untuk cara melipat surat jenis baku atau standar fold, yaitu bagi surat menjadi 3 bagian yang sama besar, yaitu ini adalah bagian 1, kemudian ini bagian 2, dan ini bagian 3, dan pastikan ketiga bagian ini sama besarnya. Kemudian untuk bagian 3 kita lipat ke arah dalam atau lipat ke arah bagian 2 seperti ini. Kemudian rapikan, dan untuk bagian 1 kita lipat juga ke arah dalam atau ke bagian 2 seperti ini, rapikan. Nah, maka surat dengan bentuk baku atau standar fold sudah siap. Jika dibuka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, yang kedua yaitu lipatan surat setengah baku atau semi standar fold. Nah, lipatan surat kertas jenis setengah baku adalah variasi dari lipatan surat bentuk baku. Perbedaannya yaitu terletak pada bagian atasnya saja. Ini. Nah, untuk cara melipatnya yaitu lipat surat menjadi 3 bagian, bagian 1, bagian 2, dan juga bagian 3. Nah, untuk bagian 2 dan juga bagian 3 ini kita lipat sama besar. Dan untuk bagian 1 itu lipatannya lebih kecil daripada bagian 2 dan juga bagian 3. Nah, untuk lipatnya yaitu kita lipat bagian 3 ke arah dalam seperti ini, kemudian dirapikan. Dan untuk bagian 1 juga kita lipat ke arah dalam seperti ini, dan kita rapikan. Nah, maka surat dengan bentuk lipatan setengah baku atau semi standar fold sudah siap. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya yang ketiga ada lipatan akordion atau biasa kita sebut dengan akordion fold. Nah, untuk lipatan surat jenis akordion adalah variasi lain dari lipatan surat bentuk baku. Seperti ini. Nah, untuk cara melipatnya yaitu kita bagi surat menjadi 3 bagian yang sama besar seperti kita melipat lipatan baku tadi di awal, yaitu ini ada bagian 1, kemudian bagian 2, dan juga bagian 3. Nah, jangan lupa kita pastikan juga untuk lipatan bagian 1, 2, 3 ini harus sama besar. Kemudian untuk bagian 3 kita lipat ke arah dalam seperti ini atau ke arah bagian 2, kemudian kita rapikan. Nah, di sini yang membedakan dengan lipatan baku yaitu untuk bagian pertama ini jika lipatan baku tadi dilipat ke dalam, maka untuk lipatan jenis akordion atau akordion fold ini kita lipat ke arah keluar seperti ini. Maka untuk lipatan akordion akan menampilkan kop suratnya seperti ini, perihal dan lain-lain. Maka surat jenis akordion atau akordion fold sudah siap. Hasilnya akan seperti ini.
Selanjutnya yang keempat ada lipatan semi akordion atau semi akordion fold. Nah, lipatan surat jenis semi akordion adalah variasi lain dari lipatan surat bentuk baku juga. Seperti ini bentuknya. Nah, cara melipatnya yaitu kita bagi surat menjadi 3 bagian 1, bagian 2, dan juga bagian 3. Namun, untuk bagian 1 itu besarnya lebih kecil daripada bagian 2 dan juga bagian 3. Untuk bagian 2 dan 3 ini besarnya sama besar. Hampir sama dengan lipatan setengah baku atau semi standar fold. Tapi, untuk bedanya dengan lipatan setengah akordion ini yaitu untuk bagian 1 ini kita lipat ke arah luar seperti ini. Kemudian untuk bagian 3 kita lipat ke arah dalam seperti ini, sama halnya dengan lipatan surat jenis setengah baku tadi. Bedanya hanya berada di lipatan bagian pertama, yaitu untuk setengah akordion atau semi akordion kita lipat ke arah luar, sedangkan tadi lipatan setengah baku dilipat ke arah dalam. Maka lipatan surat setengah akordion atau semi akordion fold sudah siap. Jika dibuka maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya ada lipatan surat tunggal atau single fold. Nah, lipatan kertas jenis tunggal adalah lipatan kertas yang paling sederhana serta paling mudah dibuat karena hanya dengan membagi kertas surat menjadi 2 bagian yang sama panjang kemudian dilipat seperti ini. Cara melipatnya yaitu sangat mudah sekali, yaitu dengan membagi surat menjadi 2 bagian yang sama besar, seperti ini. Kemudian kita rapikan. Nah, maka lipatan surat tunggal atau single fold sudah siap. Seperti ini. Kemudian ada lipatan ganda atau parallel double fold. Nah, lipatan kertas surat jenis ganda juga adalah jenis lipatan yang mudah untuk dibuat karena hanya meneruskan lipatan sekali lagi setelah lipatan tunggal. Ini. Atau jika mau juga bisa dibuat seperti ini. Nah, cara melipatnya yaitu kita lipat surat menjadi 2 bagian yang sama besar seperti ini. Kemudian kita rapikan. Lalu kita lipat lagi surat tersebut menjadi 2 bagian lagi yang sama besar seperti ini. Lipat seperti ini. Kita rapikan. Nah, maka lipatan surat ganda paralel atau parallel double fold sudah siap. Maka penampakannya akan seperti ini. Atau jika kita mau, kita juga bisa lihatkan kopnya seperti ini. Selanjutnya yaitu ada lipatan Prancis atau French fold. Nah, lipatan kertas jenis Prancis sering digunakan untuk surat-surat niaga. Tetapi sekarang banyak surat dinas yang menggunakan jenis lipatan kertas surat yang semula merupakan lipatan kertas yang digunakan oleh raja dan kaum bangsawan Eropa. Cara melipatnya yaitu kita lipat surat menjadi 2 bagian yang sama besar. Seperti ini. Kemudian kita rapikan. Nah, selanjutnya kita lipat surat menjadi 2 bagian tapi menuju ke arah kanan. Seperti ini. Sama besar. Kita rapikan. Nah, maka lipatan surat Prancis atau French fold sudah siap. Jika kita buka, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian juga terbentuk 4 bagian
bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan juga bagian 4. Kemudian yang terakhir ada lipatan baron atau baronial fold. Nah, lipatan baron adalah lipatan yang sering digunakan untuk surat-surat dinas atau surat yang menggunakan amplop atau sampul yang panjang, karena panjang lipatan surat ini melebihi sampul atau amplop ukuran pendek. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk cara melipat surat jenis lipatan baron atau baronial fold, yaitu kita lipat terlebih dahulu surat menjadi 2 bagian yang sama besar. Seperti ini, kemudian kita rapikan. Nah, kemudian kita akan bagi surat menjadi 3 bagian. Seperti ini nanti. 1, bagian 2, dan juga bagian 3 yang sama besar. Kemudian kita lipat ke arah dalam seperti ini. Kita rapikan. Dan juga ini. Kita rapikan. Nah, maka lipatan surat jenis baron atau baronial fold sudah siap. Jika kita lihat, maka hasilnya akan seperti ini. Akan terbentuk 6 bagian, yaitu bagian 1, bagian 2, 3, 4, 5, dan juga bagian 6 yang sama besar. Nah, jadi tadi saya sudah menjelaskan kepada kalian dan juga sekaligus mempraktekkan bagaimana cara melipat surat yang wajib kalian ketahui. Nah, jadi yang wajib kalian ketahui ada 8 tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian saya juga akan memberikan kepada kalian satu lagi jenis lipatan surat modern, yaitu ada lipatan surat modifikasi lipatan akordion atau modification of accordion fold. Nah, bentuknya seperti ini. Cara melipatnya yaitu di sini ada bagian atas surat dan juga di sini ada bagian bawah surat. Nah, untuk bagian bawah surat kita lipat ke atas hingga batas ini, garis kop. Kemudian kita rapikan. Nah, selanjutnya kita lipat lagi surat menjadi 2 bagian yang sama besar ke arah luar. Seperti ini. Kita rapikan. Maka lipatan surat modifikasi akordion atau modification of accordion fold sudah siap. Jika kita lihat hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi yang terakhir, ada banyak cara untuk kita dapat melipat surat dan jenis surat yang bisa digunakan sesuai dengan keperluannya. Tapi ada beberapa hal yang juga harus kita perhatikan saat melipat surat tersebut. Yang pertama adalah jangan terlalu banyak membuat lipatan, karena nantinya dari kita lebih banyak membuat lipatan-lipatan yang tidak sesuai, maka akan menimbulkan kertas tersebut menjadi lusuh dan juga lecek. Jadi jika dilihat oleh penerima surat yang kita kirimi, maka itu kelihatannya tidak etis atau juga tidak enak bila dipandang mata. Kemudian yang kedua yaitu sesuaikan lipatan kertas dengan besarnya amplop surat. Kemudian yang ketiga adalah usahakan agar penerima surat tidak kesulitan dalam membuka lipatan surat yang kita buat. Kemudian yang keempat yaitu kecuali surat menyurat untuk remaja atau surat cinta nih, boleh-boleh saja jika kita membuat lipatan surat dengan kreasi kita sendiri. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu jangan memasukkan sesuatu ke dalam surat
karena hal itu bisa merusak tulisan pada surat tersebut. Kemudian di samping itu juga jika surat dikirim melalui lewat pos atau kantor pos ataupun jasa pengiriman lainnya, maka harus tunduk pada aturan tertentu sehingga tidak diperlukan pengiriman surat memasukkan sesuatu sesuka hatinya ke dalam lipatan surat tersebut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next time guys. Bye-bye.